Hanya dengan iuran Rp16.000 per bulan, dai dan relawan Muhammadiyah Kota Semarang kini mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan BPU. Program ini disosialisasikan dalam agenda strategis yang digelar LP UMKM PDM Kota Semarang di Hotel Gracia. Suasana sosialisasi terlihat aktif dan penuh antusias. Sekitar 50 peserta hadir, terdiri dari Ketua PCM Sekota Semarang, relawan Muhammadiyah hingga perwakilan Lazismu. Selama ini perlindungan yang dimiliki aktivis dakwah masih terbatas pada BPJS Kesehatan. Sementara risiko kecelakaan kerja saat menjalankan aktivitas organisasi belum sepenuhnya terlindungi. Dalam sosialisasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa program BPU memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, perawatan rumah sakit tanpa batas biaya hingga santunan kematian. Ketika tenaga kerja atau ekosistem yang berada di Muhammadiyah itu mengalami kecelakaan kerja, itu semua yang terkait dengan pembiayaan ketika dia dirawat di rumah sakit sampai dia sembuh atau timbul cacat atau bahkan meninggal dunia itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk perawatan dan pengobatan itu tidak terbatas, unlimited. Program ini dinilai menjadi benteng ekonomi keluarga para relawan, sehingga aktivis tidak terbebani biaya medis jika terjadi kecelakaan saat bertugas. Iuran program BPU ini sangat terjangkau, peserta cukup membayar Rp16.800 per bulan, atau paket 1 tahun sebesar Rp126.000. Wakil Ketua PDM Kota Semarang AM Jumai menegaskan, program ini sebagai bentuk perlindungan dan perhatian organisasi. Sasaran program meliputi personil MDMC, Kokam, juru dakwah, imam, hingga marbot masjid. Mereka adalah garda terdepan pelayanan umat di lapangan. Sehingga pada hari ini juga kita sosialisasikan bagaimana program-program BPJS ini bisa memberikan support dan termasuk pelindungan kepada para dai-dai dan relawan yang ada. Sehingga korelasinya tetap ada. Kaitannya dengan bagaimana peningkatan kapasitas dan peningkatan pendapatan dan keamanan bagi pelaku-pelaku dakwah, lebih khusus adalah yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan iuran yang terjangkau dan manfaat yang menyeluruh, PDM Kota Semarang berharap seluruh cabang dan ranting segera mengikuti program ini. Langkah ini diharapkan menjadi penguat dakwah Muhammadiyah agar terus berjalan aman, kuat, dan berkelanjutan. Adib Abian Albari memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Perawatan kulit kini bukan lagi monopoli kaum perempuan. Menjawab tren tersebut, Aisyah Jawa Tengah resmi meluncurkan Natus, sebuah brand skincare halal yang bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Suasana ballroom Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang terlihat meriah. Prosesi pemotongan tumpeng menandai resmi diluncurkannya Natus Skincare oleh PT Ekonomi Aisyah Hasanah Makmur. Tamu undangan dari jajaran pimpinan Aisyah, kader hingga mahasiswa tampak antusias. Mereka berkesempatan mencoba langsung produk awal Natus berupa facial wash, moisturizer, dan sunscreen. Direktur Utama PT Ekonomi Aisyah Eka Handriani menjelaskan peluncuran Natus bukan sekadar bisnis, namun bagian dari misi dakwah ekonomi melalui produk halal dan thayyib. Pembelian produk skincare dinilai strategis karena digunakan oleh semua kalangan tanpa memandang gender. Kenapa kami memilih skincare? Karena yang pertama, skincare itu digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Dan kami sebagai bidang dakwah kami, skincare yang digunakan pun adalah skincare yang tentunya halal gitu. Jadi konsepnya adalah halal dan juga thayyib gitu ya. Sementara itu, Direktur Operasional PT Ekonomi Aisyah Suseto menyampaikan target besar pengembangan Natus. Menurutnya, penguatan jaringan di dalam persyarikatan menjadi kunci utama agar produk mampu bersaing di pasar nasional. Sehingga kami pun juga punya mimpi bahwa nanti Aisyah akan menjadi pemeran atau pemilik produk-produk skincare dan bodycare itu bisa sampai ke seluruh pelosok tanah air. Gitu. Dan cukup. Oke. Harapannya bahwa karena ini adalah bisnis jamaah, bisnis perserikatan, jadi harapan kami adalah semua lini di perserikatan itu bisa mendukung sehingga
produk Natus ini yang dimiliki oleh PT HM, dimiliki oleh PWA Jawa Tengah itu bisa berkembang dan tentu saja Aisyah akan berkemajuan. Apresiasi datang dari Ketua PWA Jawa Tengah sekaligus Komisaris Utama Eni Winaryati. Ia menyebut meski baru meluncurkan 3 produk, kualitas Natus telah mendapat respon positif dari pengguna awal. Akan bergabung, monggo bergabung sebagai reseller untuk seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah produk ini produk yang memang luar biasa. Alhamdulillah, PT Ekonomi Aisyah Hasanah Makmur telah membuat produksi, yakni kemandirian ekonomi yang tidak kecil, tapi membuat pabrik bisa produksi yang lebih dan berdampak pada masyarakat luas yang lebih besar. Insya Allah sukses, mari bergabung, mari bersama-sama kita bangun ekonomi umat dan ekonomi kemandirian perempuan untuk dari Aisyah Jawa Tengah menuju Indonesia, bahkan juga mungkin dunia, karena beberapa haji juga menggunakan produk kami. Peluncuran Natus Skincare menjadi bukti bahwa dakwah tidak hanya di mimbar, namun juga hadir melalui produk konsumsi yang aman, halal, dan inklusif. Dengan semangat kemandirian ekonomi perempuan, Aisyah optimis Natus akan tumbuh menjadi brand nasional yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Aulia Rizky memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Guna memberikan pengalaman belajar secara langsung, SMP Muhammadiyah Jepara melaksanakan kegiatan outing class dengan mengunjungi lembaga pendidikan dan fasilitas literasi di Jepara. SMP Muhammadiyah Jepara melaksanakan kegiatan luar kelas atau outing class sebagai bagian dari pembelajaran. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 dengan tujuan ke SMK Bakti Praja Jepara dan Perpustakaan Daerah Jepara. Kunjungan pertama dilakukan ke SMK Bakti Praja Jepara. Di lokasi ini, para siswa mendapatkan wawasan mengenai dunia pendidikan kejuruan, khususnya berbagai program keahlian seperti teknik kendaraan ringan otomotif, desain permodelan informasi bangunan, dan yang terakhir, teknik instalasi dan tenaga listrik. Di jurusan ini tidak hanya belajar, namun juga siswa ikut serta mencoba praktik. Siswa juga diajak melihat langsung fasilitas sekolah, ruang praktik, serta hasil karya siswa SMK Bakti Praja. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa SMP Muhammadiyah Jepara memperoleh gambaran awal mengenai pilihan pendidikan lanjutan setelah lulus SMP. Selanjutnya, rombongan siswa melanjutkan kegiatan ke Perpustakaan Daerah Jepara. Di tempat ini, siswa dikenalkan dengan berbagai koleksi buku, layanan perpustakaan, serta tata cara peminjaman buku. Para siswa tampak semangat membaca dan mencari acuan bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca siswa. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber yang berada di SMK Bakti Praja bermanfaat untuk murid-murid SMP Muhammadiyah Jepara, memberikan ilmu yang berdampak positif kepada masyarakat, kepada dirinya, sehingga menjadi bekal yang berharga untuk siswa SMP Muhammadiyah Jepara. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Upaya pemulihan pasca bencana tanah longsor terus dilakukan di lingkungan pendidikan. Lazismu Jawa Tengah menyalurkan bantuan untuk pembangunan talut SMP Muhammadiyah Kaliangkrik Magelang yang terdampak longsor akibat hujan deras akhir tahun lalu. Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Jawa Tengah menyerahkan bantuan kepada SMP Muhammadiyah Kaliangkrik. Bantuan ini diberikan untuk membangun talut halaman sekolah yang longsor pada bulan November dan Desember lalu. Bantuan sebesar 210 juta rupiah berasal dari Lazismu Jawa Tengah 150 juta, dari Majelis Didasmen PNF PWM Jawa Tengah 25 juta rupiah, serta dari Lazismu Kabupaten Magelang sebesar 35 juta rupiah. Bantuan diberikan langsung oleh Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir kepada Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasiruddin, didampingi Ketua Badan Pengurus Lazismu Jawa Tengah Dwi Swasana Ramadan dan Ketua Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Magelang Imron Rosidi. Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah. Sekarang saya berada di SMP Muhammadiyah Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Yang tahu di belakang saya ini terkena longsor yang berada di halaman sekolah. Tentu membahayakan bagi semua anak-anak, guru dan sebagainya. Maka harus segera kita perbaiki, kita bangun kembali supaya tidak membahayakan.
Alhamdulillah hari ini Lazismu Jawa Tengah membantu 150 juta, Dikdasmen PWM 25 juta, dan dari PDM atau Bendahara Muhammadiyah Kabupaten Magelang sebanyak 35 juta rupiah, sehingga jumlah keseluruhan 210 juta rupiah. Mudah-mudahan cukup untuk membangun talut ini, sehingga nanti tidak hanya kuat tapi juga mungkin menjadi keindahan tersendiri bagi sekolah. Maka mudah-mudahan dengan hari ini kita mengumpulkan dana dari dana Siaga Indonesia, sekolah kembali berjalan normal tanpa ketakutan bahaya karena tebing yang longsor. Dengan demikian anak-anak menjadi aman, nyaman, dan enak untuk belajar kembali di SMP Muhammadiyah Karyakti. Longsor sepanjang 25 meter dan tinggi 10 meter ini diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Material longsoran mengakibatkan pagar sekolah roboh dan menutup saluran irigasi di sekitar lokasi. Tersumbatnya aliran air memicu genangan di rumah-rumah warga sekitar. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, lokasi longsor diberi garis polisi dan tanda larangan. Tentu ini sangat berdampak bagi kami, mengingat pagar ini adalah salah satu sarana untuk membuat anak-anak itu menjadi aman tentunya. Nah, dengan kemudian terjadinya longsor ini, ya tentu keamanan sangat mengkhawatirkan. Tentunya nanti anak-anak di dalam pembelajaran juga kurang nyaman. Terima kasih karena kemarin memang kami juga mengajukan bantuan ke Lazismu Jateng, dan alhamdulillah hari ini akan ada pentasarupan bantuan itu dari Lazismu Jateng. Harapannya dengan bantuan itu betul-betul menjadikan pembuatan pembangunan talut ini segera terlaksana. Bantuan ini akan segera digunakan untuk membangun kembali talut yang longsor agar tidak memicu longsor yang lebih luas dan keamanan siswa terjamin. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Dalam rangka menyambut Milad Emas ke-50, SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang menggelar Mutual Olimpiade Science and Mathematics yang diikuti ratusan siswa SMP dan MTS Sekarisidenan Kedu. Ratusan siswa SMP MTS sejak pagi sudah memadati Aula SMA Muhammadiyah 1 Alternatif atau SMA Mutual Kota Magelang. Kehadiran ratusan siswa ini dalam rangka mengikuti Mustik atau Mutual Olimpiade Science and Mathematics yang digelar SMA Mutual. Kegiatan ini sebagai rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-50 SMA Mutual Kota Magelang. Di waktu yang sama, SMA Mutual juga menggelar turnamen futsal di Gor Samapta Kota Magelang. Turnamen futsal diikuti 18 tim dari SMP MTS Sekarisidenan Kedu. Kepala SMA Mutual Icuk Salabiati menyampaikan bahwa Olimpiade Sains dan Matematika ini dipilih untuk menumbuhkan jiwa kompetisi anak-anak. Selain Olimpiade Sains dan Matematika serta turnamen futsal, berbagai acara juga digelar untuk memperingati ulang tahun sekolah seperti gebyar literasi, reuni akbar alumni 1976 hingga 2026, bakti sosial, donor darah, sunatan massal, jalan sehat, dan puncaknya Mutual Fun Run pada bulan Februari mendatang. Jadi yang pertama jelas untuk memeriahkan Milad SMA Mutual yang ke-50. Yang kedua sama dengan yang disampaikan oleh Pak Imam Bayhaqi dan Pak Edi untuk menumbuhkan jiwa kompetisi dari anak-anak. Jadi kenapa dipilih matematika dan sains? Karena ini memang untuk numerasinya itu memang secara informasi yang kami terima itu masih rendah sekali. Maka pelan-pelan kita orientasi pertama kita di matematika dan sains, tetapi insya Allah kita akan lebar untuk yang lainnya. Jadi pesertanya dari mana aja? Pesertanya ini satu gedung, jadi dari SMP, MTS, baik swasta maupun negeri. Jumlahnya alhamdulillah untuk yang pertama ini ada 181. Untuk futsal itu kita sudah annual ya, sudah tahun kemarin kita sudah mengadakan, dan memang anak-anak untuk futsal itu sangat-sangat antusias, sehingga jiwa kompetisi dan sportivitasnya itu memang kita betul-betul kita bangkitkan untuk agenda futsal.
Ulang tahun ke-50 SMA Mutual ini mengangkat tema Mutual Golden Legacy 50 Years of Excellence, Inspiration, and Dedication. Pada pembukaan Olimpiade Sains dan Matematika hadir Majelis Dikdasmin PDM Kota Magelang Edi Sucahyo dan Wakil Alumni SMA Mutual Imam Baihaqi yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang. Setiap tahun itu ada peningkatan. Jadi kalau misalnya kemarin sebelumnya hanya kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, nah cobalah nanti kita buat inovasi supaya tidak hanya sekedar kumpul dan nyanyi-nyanyi, tapi juga bisa menghasilkan generasi-generasi yang bermanfaat, lebih berkompetisi, lebih inovasi. Jadi memang ini sangat disupport juga ya oleh para alumni ya. Ya kami dari alumni support ya. Baik itu kegiatan yang bersifat sosial juga, kita mengadakan kegiatan sosial seperti sunatan massal, bansos, ya, sampai ada kegiatan hiburan. Mengucapkan selamat bermilad yang ke-50. Saya berharap SMA Mutual ke depan lebih maju, lebih unggul dan berkualitas di daerahnya maupun di provinsi. Berjuang terus, maju terus, ke depan, insya Allah menjadi sekolah unggul yang berkemajuan. Kegiatan Olimpiade Sains dan Matematika baru pertama kali digelar dan mendapat animo besar dari para siswa SMP MTS. Terdapat 181 siswa SMP MTS Sekaris dan Kedu yang mengikuti acara ini. Para pemenang akan mendapatkan piala dan hadiah uang pembinaan dari alumni SMA Mutual. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Lazismu Kabupaten Magelang mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025. Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, sebagaimana disampaikan dalam rapat kerja daerah Lazismu Kabupaten Magelang. Selama tahun 2025, Lazismu Kabupaten Magelang berhasil mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah sebanyak lebih kurang 8,5 miliar rupiah. Angka ini meningkat sebesar 107,6% dari target awal yang ditetapkan sebesar lebih kurang 7,9 miliar rupiah. Rincian dana yang terkumpul meliputi dana zakat sebesar 793,1 juta, infak sebesar 798,6 juta, infak terikat sebesar 4,3 miliar, dan dana sosial keagamaan lainnya atau DSKL sebesar 2,6 miliar rupiah. Pada tahun 2025, audit Lazismu Kabupaten Magelang kembali meraih predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian. Ini menunjukkan pengelolaan Lazismu Kabupaten Magelang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Magelang Imron Rosidi di depan peserta rapat kerja daerah atau Rakerda Lazismu yang digelar di Rumah Makan Progosari Mungkit Kabupaten Magelang. Pada tahun 2026, Lazismu Kabupaten Magelang mentargetkan penghimpunan zakat infak sedekah sebesar 12 miliar rupiah atau target ini lebih tinggi dari target yang ditentukan PWM Jawa Tengah sebesar 10 miliar rupiah. Capaian di tahun 2025 Lazismu Kabupaten Magelang bisa mencapai di angka 8,5 miliar dari target yang dicanangkan sekitar 7,9 miliar. Jadi kita mencapai di angka 107% di tahun 2025 ini. Ini merupakan prestasi yang alhamdulillah kita syukuri, ini berkat dukungan dari seluruh warga Muhammadiyah maupun masyarakat secara umum di Kabupaten Magelang ini yang mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya ke Lazismu Kabupaten Magelang. Dan kita juga capaian untuk kebencanaan di Sumatera, alhamdulillah kita bisa mencapai di angka 420 juta rupiah dan insya Allah akan kita targetkan bisa mencapai di angka 700 juta di sampai akhir bulan ini karena ada beberapa daerah atau cabang yang belum melaporkan dan insya Allah ini akan kita capai di akhir bulan Januari kita tutup untuk kegiatan penggalangan bencana di Sumatera dan Aceh. Untuk hasil audit tahun
hasil audit tahun kemarin? Alhamdulillah hasil audit tahun 2025 kita mendapatkan kembali predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini bukti transparansi dan akuntabilitas dari Layismu Kabupaten Magelang yang menerima titipan zakat infak sedekahnya sehingga bisa kita pertanggungjawabkan secara akuntabel. Rakerda diikuti Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasiruddin, Pengurus Lasismu Kabupaten Magelang, Ketua PCM dan Kepala Kantor Layanan Lasismu se-Kabupaten Magelang. Turut hadir Ketua Badan Pengawas Lasismu Jawa Tengah Dwi Swasana Ramadan. Pada tahun 2025, Lasismu Kabupaten Magelang telah mentasyarufkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah. Pentasyarufan meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, kemanusiaan, kelembagaan, lingkungan, dan program rutin. Alhamdulillah kami mengapresiasi ikhtiar dan prestasi yang dilakukan oleh Lasismu Kabupaten Magelang. Tapi terus terang ini ke depan kita perlu lebih serius karena tampaknya potensi untuk zakat, infak, sedekah di Kabupaten Magelang itu potensi masih amat sangat luas dan besar sekali. Harapan kita ke depan karena ya mau tidak mau itu kaitannya dengan kesadaran kita berzakat, berinfak, tapi sekaligus juga kebutuhan umat akan dana, akan bantuan dan lain-lain yang memang semakin besar. Termasuk kalau di Kabupaten Magelang kan memang penuh dengan beragam bencana. Maka mau tidak mau harapan kami ke depan, bismillah, mari bareng-bareng seluruh unsur baik PCM, PRM, PRA, PCA, tanpa kecuali juga KL-KL Lasismu untuk bareng-bareng kita bismillah ke depan untuk meningkatkan prestasi kita kaitannya dengan perolehan Lasismu. Untuk memaksimalkan manfaat penggunaan dana pada tahun 2026, Lasismu Kabupaten Magelang memiliki program unggulan yakni Magelang Berdaya, Sekolah Tangguh Bencana, Kurban Berdaya, Beasiswa Kader Umat, dan program Save Our School. Acara Rakerda diakhiri dengan arahan dan penguatan oleh Ketua Badan Pengawas Lasismu Jawa Tengah Dwi Swasana Ramadan. Dalam arahannya, Rama mengajak pada momen Raker ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan konsolidasi para pengurus Lasismu dengan para pengurus Muhammadiyah lainnya dalam rangka untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Rapat kerja daerah Lasismu Kota Magelang menjadi momentum evaluasi capaian program selama tahun 2025. Dalam kesempatan ini juga disampaikan penghimpunan dana yang mencapai 4 miliar rupiah. Mengawali tahun 2026, Lasismu Kota Magelang menggelar rapat kerja daerah di gedung SMP Mutual Boarding School Kota Magelang. Dengan mengusung tema memajukan kolaborasi kebaikan, Lasismu Kota Magelang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergandeng tangan, saling menguatkan dan menjaga kesinambungan kolaborasi dalam merumuskan program kerja yang inovatif, terintegrasi, serta berkelanjutan bagi masyarakat. Pada tahun 2025 lalu, capaian penghimpunan dana Lasismu Kota Magelang berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dengan total dana terhimpun mencapai 4 miliar rupiah, sekaligus menjadi capaian tertinggi di tingkat wilayah. Utamanya capaian ini itu dalam bentuk program kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak, karena besarnya Lasismu tentu butuh support dari PDM, PCM, PRM maupun majelis lembaga dan organisasi otonom di seluruh tingkat. Ini program utama, karena dengan sinergi dan kolaborasi itulah kita bisa besar bersama. Selanjutnya kita coba jalankan fundraising by program apa yang kemudian masyarakat itu tertarik dengan program Lasismu, sehingga itu akan membantu peran-peran Muhammadiyah melalui Lasismu kepada masyarakat yang lebih luas. Tentu berikutnya yang ketiga adalah program di mana kita terus melakukan akuntabilitas, melakukan transparansi sehingga kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah melalui Lasismu dapat berjalan lebih maksimal dan menjadi sangat penting. Kita di tahun 2026 ini akan kita masukkan di rapat koordinasi khusus Ramadan dan Kurban. Kita coba lebih
menguatkan di bidang pendidikan melalui tadi kemanusiaan dan juga pilar kemanusiaan digabung dengan pilar pendidikan. Kita coba beasiswakan anak yatim, kita beasiswakan kaum duafa, sehingga peran-peran Muhammadiyah melalui Al-Hizmu di bidang pendidikan lebih terasa oleh masyarakat. Perhatian khusus tentu tadi kita sudah berjalan Sumatera, kita menghimpun kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah tinggi 18,5 miliar, tapi kita terus bekerjasama dengan FDMC sehingga kita menciptakan masyarakat yang siap atau tangguh terhadap kebencanaan. Karena kita juga harus paham Indonesia ini adalah cincin api di mana Ring of Fire ini menciptakan potensi munculnya kebencanaan di Indonesia. Namun di sisi lain cincin api ini yang membuat Indonesia subur. Nah, dua hal ini yang kita perlu kombinasikan. Tentu kami harus mengikuti kehendak masyarakat, bahwa masyarakat butuh akuntabilitas, butuh transparansi, dan butuh program-program yang inovatif. Kami dari Al-Hizmu terus mencoba menjalankan berbagai hal yang sesuai kehendak, sesuai keinginan dari masyarakat, sehingga Al-Hizmu Muhammadiyah bisa dipercaya oleh masyarakat yang lebih luas. Tak hanya memaparkan capaian penghimpunan dana pada periode sebelumnya, dalam kegiatan ini Al-Hizmu Kota Magelang juga menyerahkan santunan kepada anak asuh yatim ceria, serta bantuan beasiswa pendidikan bagi sekolah Muhammadiyah di Kota Magelang. Memasuki tahun 2026, Al-Hizmu berharap 6 pilar utama programnya dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berdampak signifikan bagi masyarakat. 6 pilar tersebut meliputi pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar dakwah, pilar kemanusiaan, dan pilar lingkungan. Melalui penguatan kolaborasi dan program yang berkelanjutan, Al-Hizmu Kota Magelang terus berkomitmen hadir sebagai penggerak kebaikan dan mitra strategis dalam pembangunan sosial masyarakat. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngadirejo menggelar kuliah subuh yang bertajuk Memajukan Amal Usaha Menggembirakan Umat. Acara dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir, sekaligus memberikan penghargaan kepada tokoh dan sesepuh pendiri cabang dan ranting Muhammadiyah Ngadirejo. Hari Bermuhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Ngadirejo Temanggung kali ini memasuki putaran ke-24 dan diselenggarakan di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo dengan agenda rutin kuliah subuh serta momentum spesial pemberian penghargaan kepada tokoh, sesepuh pendiri cabang dan ranting Muhammadiyah Ngadirejo. Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir hadir untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada jajaran ranting dan cabang Muhammadiyah tentang bagaimana mengembangkan kekuatan Muhammadiyah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, menghargai perbedaan penentuan tanggal 1 Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dalam sambutannya, Tafsir menyampaikan 3 pilar kekuatan Muhammadiyah, yaitu jamaah, amal usaha, dan organisasi yang terstruktur. Ketiga pilar tersebut agar tetap harmonis, terjaga, dan dapat berkontribusi dalam memajukan umat. Di Jawa Tengah terdapat 1.578 sekolah Muhammadiyah yang menjadi bukti nyata kuatnya pilar amal usaha pendidikan. Sekarang saya sedang berada di pimpinan cabang Muhammadiyah Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Saya didampingi oleh jajaran PCM dan PCM dan juga Kokam. Dalam rangka Hari Bermuhammadiyah di PCM Ngadirejo Temanggung, Atasan PPM menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan berdoa semoga Muhammadiyah di Ngadirejo semakin kuat karena kekuatan pilar yang ada semakin terorganisir dengan rapi dan menghasilkan amal usaha yang bermanfaat bagi semuanya. Karena dengan Muhammadiyah umat Islam menjadi kekuatan tersendiri yang dengan cara itu Islam di Indonesia tidak sekedar organisasi tapi menghasilkan amal usaha, dan yang pasti adalah memajukan umat Islam di Indonesia bahkan umat Islam seluruh dunia. Maka sekali lagi dari ranting cabang yang merupakan grassroots Muhammadiyah, kita bangun kekuatan organisasi. Acara Hari Bermuhammadiyah yang telah berlangsung selama 24 kali ini dimeriahkan dengan beragam atraksi seni budaya dari kader-kader Muhammadiyah. Penampilan grup rebana dan drama yang mengangkat tema peduli bencana sukses menarik perhatian para peserta. Perkembangan lembaga ranting Muhammadiyah di Ngadirejo cukup menggembirakan.
Dalam 2 bulan terakhir telah dibentuk lagi 2 ranting baru, sehingga kini PCM Ngadirejo memiliki total 11 ranting Muhammadiyah. Selain itu, perkembangan seni budaya juga menunjukkan tren positif dengan grup rebana yang aktif tampil dalam setiap acara Hari Bermuhammadiyah. Acara kali ini juga melibatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari RSPKU Muhammadiyah Temanggung dan penyediaan sarapan khas Sego Megono untuk seluruh warga yang hadir. Hal ini adalah bagian dari upaya PCM Ngadirejo untuk melakukan pemantapan program sosial keagamaan yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ada sesuatu yang berbeda dari Hari Bermuhammadiyah putaran-putaran sebelumnya. Mulai dari putaran ke-24 Hari Bermuhammadiyah Keluarga Besar Muhammadiyah Ngadirejo ini, kita memberikan PCM Ngadirejo Award. Jadi kita memberikan penghargaan kepada para pejuang perintis, para pimpinan ranting Muhammadiyah terdahulu yang telah berjuang, sebagai apresiasi dari PCM Ngadirejo kepada para almarhum maupun almarhumah para pejuang di Muhammadiyah untuk menjalin hubungan tetap erat antara keluarga besar Muhammadiyah dengan para pendahulu, sehingga semoga kedepannya Muhammadiyah di Ngadirejo semakin kuat dan semakin berkembang dengan pesat, semakin bisa memajukan umat dan masyarakat. Untuk penampilan drama dari TPQ Al-I'tisam Kadekan telah menjuarai kejuaraan juara pertama pada Kemah Anak Islam se-Kabupaten Temanggung yang diadakan oleh AMM Kabupaten Temanggung, sehingga ini menjadi awal dari kebangkitan seni budaya Islami di bawah Perserikatan Muhammadiyah. Untuk ranting saat ini kita masih ada 9 ranting. Untuk kemudian selanjutnya insya Allah kita akan menambah 2 ranting baru, yaitu ranting campur sari dan ranting karanggedong. Dengan semangat kebersamaan kuliah subuh Hari Bermuhammadiyah PCM Ngadirejo yang dilaksanakan setiap bulan dari ranting ke ranting, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat, memajukan pendidikan, memperkuat solidaritas, membangun kekuatan Muhammadiyah, dan mengembangkan dakwah Islam yang menggembirakan. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah.